Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sain Hafid Islami dengan NIM A12.2024.07166. Saya dari Prodi Sistem Informasi. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai Indeks Pembangunan Gender Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2020 hingga tahun 2022 menggunakan metode Kamin Clustering dengan media SPSS. Langsung saja. Tujuan saya analisis menggunakan metode Cummins Clustering. Analisis ini bertujuan untuk mengklasifikasikan kabupaten atau kota di Provinsi Jawa Tengah berdasarkan Indeks Pembangunan Gender tahun 2020 hingga tahun 2022. Pengelompokan ini dilakukan dengan metode Cummins Clustering yang diimplementasikan pada software SPSS. Setelah dikelompokkan, rekomendasi kebijakan akan diberikan kepada pemerintah daerah berdasarkan hasil analisis clustering. Rekomendasi ini bertujuan untuk membantu meningkatkan pembangunan gender di daerah yang diidentifikasi mempunyai indeks gender lebih rendah, sehingga mendukung pencapaian kesetaraan gender yang lebih setara di seluruh Provinsi Jawa Tengah. Analisis ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi daerah-daerah yang memiliki kesamaan dalam hal tingkat pembangunan gender. Hasilnya, penelitian ini dapat memberikan gambaran mengenai pola sebaran pembangunan gender di berbagai daerah di Jawa Tengah. Selanjutnya ada langkah-langkah saya menganalisis data indeks pembangunan gender di Provinsi Jawa Tengah menggunakan metode Cummins Clustering dengan media SPSS. Yang pertama, mencari data dan mengunduh data yang akan diolah di website jateng.bbs.co.id. Kita cari data yang akan kita olah di website jateng.bbs.co.id. Kemudian unduh data tersebut dengan format Excel sehingga menjadi seperti ini. Selanjutnya, mengimpor data dari file Excel yang telah diunduh menjadi SPSS. Kita klik File, kemudian klik Import Data, kemudian klik Excel. Setelah itu kita pilih data yang akan kita olah, kemudian klik Open. Yang selanjutnya, mengidentifikasi data dan menyesuaikan data. Kita klik OK, kemudian ini adalah tampilan data yang telah kita masukkan ke dalam SPSS. Kemudian klik Variable View. Ini adalah tampilan dari Variable View. Kemudian sesuaikan nama, type, label, dan measure. Pada kolom name baris kedua hingga keempat, kita ubah namanya menjadi X1, X2, dan X3. Pada kolom type baris kedua hingga keempat, kita ubah tipe datanya menjadi numerik. Pada kolom label kita baris kedua hingga keempat, kita ubah namanya menjadi Indeks Pembangunan Gender 2020, 2021, dan 2022. Pada kolom measure, kita ubah menjadi scale pada baris kedua hingga keempat, karena datanya ini adalah numerik. Kemudian klik data. Ini adalah tampilan data view yang telah disesuaikan. Kemudian menganalisis data menggunakan modul Analyze dengan media SPSS. Kita klik Analyze, kemudian kita klik Classify, kemudian kita klik Cummins Cluster. Kemudian sesuaikan data yang akan dianalisis. Pindahkan variabel indeks pembangunan gender 2020 hingga 2022 ke dalam kolom variabel. Kemudian pindahkan kabupaten atau kota ke dalam kolom label cache by. Kemudian kita ganti number of clusternya menjadi 3. Yang menjadi seperti ini. Kemudian kita sesuaikan data yang akan dianalisis. Kita klik Save. Kita centang cluster membership dan distance from cluster center. Kita klik Continue, kemudian kita klik OK. Nah, ini adalah hasil dari analisis yang telah dilakukan. Selanjutnya adalah output. Kemudian, analisis tadi menghasilkan initial cluster center, final cluster center, juga iteration history.
Pada klaster pertama, data indeks pembangunan gender pada tahun 2020 hingga tahun 2022 di Provinsi Jawa Tengah berjumlah paling sedikit. Pada klaster 2, data indeks pembangunan gender pada tahun 2020 hingga tahun 2022 di Provinsi Jawa Tengah berjumlah yang paling banyak. Sedangkan pada klaster 3, data indeks pembangunan gender pada tahun 2020 hingga tahun 2022 di Provinsi Jawa Tengah berjumlah sedang. Artinya, tidak terlalu sedikit dan tidak terlalu banyak. Selanjutnya ini adalah hasil final dari proses analisis data yang telah dilakukan. Kita menghasilkan 3 klaster. Klaster pertama berjumlah 8 kabupaten atau kota. Klaster kedua berjumlah 13 kabupaten atau kota. Klaster ketiga berjumlah 14 kabupaten atau kota, sehingga berjumlah 35 kabupaten atau kota. Kabupaten ini kita bisa tentukan dari KCL1 dan KCL1. Kita bisa tentukan, misal Kabupaten Kudus masuk ke KCL nomor 3, artinya Kabupaten Kudus berada di klaster ketiga dan sebagainya. Ini adalah daftar kabupaten dan kota yang masuk ke tiap klaster. Pada klaster pertama terdapat Kabupaten Cilacap, Banyumas, Grobogan, Blora, Rembang, Pemalang, Tegal, dan Brebes. Pada klaster 2 terdapat Kabupaten Banjarnegara, Purworejo, Boyolali, Klaten, Sukoharjo, Karanganyar, Semarang, Temanggung, Magelang, Kota Surakarta, Kota Salatiga, Kota Semarang, dan Kota Pekalongan. Kemudian pada klaster 3 terdapat Kabupaten Purbalingga, Kebumen, Wonosobo, Magelang, Wonogiri, Kabupaten Sragen, Kabupaten Pati, Kudus, Jepara, Demak, Kendal, Kabupaten Batang, Kabupaten Pekalongan, dan Kota Tegal. Selanjutnya adalah kesimpulan. Dapat saya simpulkan bahwa analisis Cummins dengan SPSS menjadi sebuah media pengelompokan data yang memiliki kesamaan karakteristik. Ini dapat menjadi sebuah rekomendasi bisnis bagi sebuah perusahaan, seperti dengan melakukan pemberian fasilitas pelayanan yang berbeda sesuai dengan kebutuhan daerahnya masing-masing. Ya, segitu saja presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kata yang tidak berkenan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.